البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran syarah usulis sunnah. Masih di muka surat 97. Qala fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Al-Rajihi hafizahullahu ta'ala, fa idza takamala khalquhum adzinallahu li Israfil fa yanfukhu fis suri nafkhatas saniyah. Kemudian apabila telah sempurna penciptaan mereka, Allah mengizinkan bagi Israfil untuk meniup trompet pada kali yang kedua, wahya nafkhatul hayah, yaitu tiupan kehidupan. Fal ula nafkhatul mauti wasaq. Tiupan yang pertama itu adalah tiupan agar orang menjadi pingsan dan mati. Fa ta'udul arwahu ila ajsadiha. Kemudian, yaitu setelah peniupan yang kedua, roh-roh akan kembali kepada jasad-jasadnya. Li'annal arwaha baqiyah imma fi na'imin au fi azab. Karena roh-roh itu masih kekal, boleh jadi di dalam kenikmatan atau di dalam siksa, di dalam siksaan. Li'anna ruhal mu'min idza kharajat minhu tunqalu ilal jannah. Karena roh mukmin itu apabila telah keluar, dia akan dipindahkan ke surga. Tun'amu fihi walaha silatun bil jasad. Dia mendapatkan kenikmatan di surga dan dia tetap memiliki hubungan dengan jasad dia, yaitu yang di pekuburan dan sebagainya. Wa ruhul kafir tunqalu ilan nar. Sementara roh orang kafir itu dipindahkan ke dalam neraka. Walahasilatun bil jasad, dan dia punya hubungan dengan jasad. Kama sabak, sebagaimana telah berlalu pembahasan itu. Wa fil hadis, dan dalam hadis, innama nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaril jannah. Hanyalah ruh orang mukmin itu berupa burung yang memakan. Ya'laq maksudnya adalah makan, sebagaimana disebutkan dalam syarah-syarahnya, yang makan pada pepohonan surga. Hatta yab'asahullahu azza wa jalla ila jasadihi yaumal qiyamah. Sehingga Allah azza wa jalla membangkitkan dia atau mengirimkannya ke jasadnya pada hari kiamat. Disebutkan dalam catatan kaki, ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nasa'i, dan ini lafadz Nasa'i. Juga Ibnu Majah dan Ahmad di dalam Musnad, dan juga di dalam Muwatta Imam Malik dan Tabrani dan seterusnya. Baik. Dari hadis Ka'ab Ibnu Malik. Iya, kalau termasuk yang sanad paling tinggi tentunya adalah sanadnya Imam Malik, karena Imam Malik langsung meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari ayahnya, yaitu Ka'ab bin Malik. Adapun Imam Ahmad, maka sanadnya juga cantik, yaitu para fuqaha. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Imam Syafi'i, Imam Syafi'i meriwayatkannya dari Imam Malik. Imam Malik meriwayatkannya tadi itu dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik dari Rasulullah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Ar-Rajihi, ay ta'khudhu syakla ta'ir, yaitu ruhnya mukmin itu mengambil bentuk burung sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Fa idza adzina Allahu li Israfil bin nafkhi fis sur fa nafakha fis sur. Maka apabila Allah telah mengizinkan pada Israfil untuk meniup trompet, maka dia pun meniup trompet tersebut. Tatayaratil arwahu ila ajsadiha. Ruh-ruh berterbangan menuju ke jasad-jasadnya. Dan kita tidak mampu membayangkan bagaimana gambaran situasi pada waktu itu. Ruh yang entah berapa
billion atau berapa triliun atau entah bilangan yang tak mampu kita menghitungnya, hanya Allah yang tahu. Itu baru manusianya, belum lagi entah berapa bilangan untuk jinnya dan seterusnya banyak sekali, tak terbayangkan. Apakah roh hewan juga? Bukan mustahil, karena hewan-hewan juga nanti akan dikumpulkan pada hari kiamat. Wa idzal wuhusyu husyirat, dan apabila hewan-hewan liar pun dikumpulkan. Tayyib. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan hewan-hewan juga akan didatangkan di hari kiamat. Berarti roh mereka juga dikembalikan. Situasi yang sangat menakutkan dan mengagumkan tentang banyaknya ruh di sana. Kemudian fadakhalat kullu ruhin fi jasadiha, lalu masuklah setiap roh ke dalam jasadnya. Fayaqumun nasu fayangfuduna turaba an ru'usihim, lalu orang-orang pun bangkit. Kemudian mereka, yaitu apa, ketika kubur sudah dibukakan untuk mereka. Wa idzal quburu bu'sirat, apabila kubur itu sudah disingkapkan, yaitu sudah terbelah untuk orang-orangnya keluar. Lalu mereka berdiri, mereka mengibaskan debu-debu yang menempel di badan mereka. Hufatan la ni'ala alaihim, yaitu telanjang kaki, tidak memakai slipper atau sendal. Uratan la siyaba alaihim, telanjang, tidak memakai baju, bugel. Nauzubillah. Wa ghurlan ghaira mahtunin, dan yaitu tidak berkhitan. Kemudian wa awwalu man yuksa Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Berarti ada kemungkinan yang lain juga akan diberi pakaian yang layak untuk mendapatkan pakaian. Cuma yang pertama kali adalah Ibrahim. Allahul musta'an. Mudah-mudahan kita juga segera mendapatkan pakaian. Tentunya al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Kalau di dunia imannya bagus, di akhirat dapat pakaian yang bagus. Kalau di dunia punya malu, semoga di akhirat juga segera memiliki pakaian. Karena pakaian itu lambang tentang keimanan dan rasa malu. Allahul musta'an. Bisiyabin minal jannah, yaitu dengan pakaian dari surga. Untuk yang hadis Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Tirmidzi dan lain-lain dari Ibnu Abbas. Tayyib, summan nafkhatus saniyah, kemudian peniupan yang kedua, nafkhatul ba'as, yaitu pembangkitan. Memang ini alal khilaf tentang masalah sebenarnya berapa banyak bilangan peniupan itu berarti. Tayyib, qala ba'dul ulama hiya salasu nafakhat. Ada 3 peniupan. Nafkhatul faza, yaitu nafkhatul faza, summa nafkhatul sa'at, summa nafkhatul maut. Nah, di sini ini pun baru satu, yaitu baru satu bagian. Ada 3 tiupan menurut yang disebutkan di sini dari sebagian ulama. Peniupan yang membuat orang terkejut. Kemudian nafkhatus sa'at, membuat orang pingsan. Kemudian yang ketiga peniupan yang membuat orang mati. Lakinna hadza ja'a fi hadisin dhaif, tapi ini datang pada hadis yang lemah. Fi sanadihi Ismail bin Rafi' wa huwa dhaif. Di dalam sanadnya ada Ismail bin Rafi' dan dia itu lemah. Was-shawab annahuma nafkhatan, yang benar hanya ada 2 tiupan saja sebagaimana yang zahir dalam Al-Qur'an. Lakinna nafkhatal ula tawilah, akan tetapi peniupan yang pertama itu panjang. Yutawwiluha Israfil. Israfil meniupnya dengan panjang sekali. Awwaluha faz', maka pertama kalinya adalah membuat semua orang terkejut. Bukan berarti kemudian tiupannya berhenti, tapi pada begitu orang mendengar, maka mereka semua terkejut. Dan trompetnya itu masih terus ditiup. Jadi ini baru 1 tiupan ini semua. Wa akhiruha maut, dan yang akhirnya adalah kematian, yaitu akhir dari peniupan tersebut. Dan ini baru 1 tiupan. Wa sa'at artinya mati atau pingsan. Summa an-nafkhatus saniyah, kemudian tiupan yang kedua setelah jarak 40 masa itu. Wallahu a'lam kama qulna,
yu'idu dzarratil lati istahalat, mengembalikan zarrah-zarrah yang telah berubah. Wa qala al-Jahmi bin Safwan innal ladzi yu'adu wa yab'atsuhullah yakunu syakhsan akhar. Kata Jahm bin Safwan, sesungguhnya yang dikembalikan dan dibangkitkan oleh Allah akan menjadi individu yang lain. Ini jahilnya dia. Wa jasadan akhar, dan jasad yang lain. Ini jahilnya dia. Merasa tidak yakin Allah mampu mengembalikan seperti sedia kala. Kata beliau, wahada batil. Ini ucapan Jahm ini batil. Sok tahu dia. Tahu hadis saja tidak, tahu Quran juga tidak. Li'annahu yalzamu ala qawlihi anna Allah yu'adzibu jasadan lam ya'sih. Karena konsekuensi dari ucapan dia adalah bahwasanya Allah itu menyiksa suatu jasad yang tidak mendurhakainya. Buktinya apa? Jasadnya lain. Faqala tu'adul ajsad innama allati tu'adur ruh. Dia mengatakan jasad-jasad itu tidak dikembalikan, hanyalah yang dikembalikan itu ruh. Jasadnya diperbaharui, yaitu jasad yang betul-betul baru. Dan ini salah. Ini jahilnya dia. Wahada kufur, dan ini adalah kekufuran. Dan ini hasil dari ilmu kalam yang mengatakan jasad yang lama itu tidak dikembalikan, karena yang terbentuk adalah jasad yang baru. Padahal Allah sudah mengatakan mereka dikembalikan. Mereka ini cuma roh atau gabungan dengan jasad, tentunya roh dan jasad. Dan Allah tidak mendolimi siapa-siapa. Berarti memang jasad yang lama itulah yang dikembalikan, bukan jasad yang baru yang tidak punya kesalahan apa-apa. Wa qad qarrara Ibnu Sina hadza fi risalatihil al-Udhawiyah. Ibnu Sina telah menetapkan ini di dalam risalah dia al-Udhawiyah, fakafara bidzalik, maka dia kafir dengan itu. Nah, ini jayid ketetapan dari apa? Syekh Ar-Rajihi tentang kafirnya Ibnu Sina. Salah satu sebabnya adalah masalah ini. Li'anna takdziba bil ba'si kufrun binasil Quran. Karena mendustakan hari berbangkit itu, hari berbangkit atau pembangkitan itu adalah kekufuran dengan nas Al-Quran. Wa ijma'il muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin. Kama sabaqatil ayatu bidzalik, sebagaimana telah berlalu ayat tentang masalah itu. Faman angkara ba'sal ajsad fahuwa kafir. Maka barang siapa mengingkari pembangkitan jasad-jasad, maka dia kafir. Sebagaimana itu juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Syifa'ul Alil. Dan ini adalah hasil dari belajar ilmu kalam yang mengatakan memang kiamat itu ada, tapi maksudnya adalah pengembalian ruh, sementara jasad itu dibuat baru dan sebagainya, kata mereka. Ini sok taunya ahli kalam. Wal falasifah yaquluna bi ba'tsil arwah lal ajsad. Orang-orang ahli filsafat mengatakan yang dibangkitkan itu ruh saja, bukan jasad. Fakafaru bidzalik, maka orang-orang ahli filsafat kafir dengan sebab itu. Baik. Ini ucapan yang jelas dari Syekhuna Ar-Rajihi hafizahullah. Falhasil, kesimpulannya apa? Annal ba'sa lil ajsad, bahwasanya pembangkitan itu untuk badan. Wa ammal arwah fahiya baqiyah, adapun ruh dia memang kekal. Imma fi naim au fi azab, boleh jadi dia dalam kenikmatan, nas'alullah min fadlih, kita mohon kepada Allah kurnianya, au fi azab, atau di dalam siksaan, naudzubillah min dzalik, kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.